PT Great River International merupakan perusahaan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. PT Great River International didirikan oleh Sukanta Tanujaja dan Sunjoto Tanujaja pada tahun 1976. Pada awalnya, PT Great River International mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun, mulai tahun 2002, PT Great River International mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ke Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU tersebut diajukan sehubungan dengan permohonan pilot yang diajukan oleh Citibank atas utang senilai 10 juta US dollar yang berasal dari 2 juta US dollar Revolving Credit Agreement pada 16 Februari 1994 dan 8 US dollar dari Domestic Trade Payable on Shore tanggal 16 November 1995. PT Great River International memperkirakan jumlah kewajibannya yang telah dan akan jatuh tempo di luar utangnya kepada Citibank adalah sebesar 179.291.292 US dollar. Sedangkan total aset yang dimiliki diperkirakan sebesar 1.674.716.315.355 rupiah. Perusahaan garmen PT Great River International Tbk membukukan laba bersih sebesar 1.023 triliun per September 2002, melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang masih membukukan rugi bersih 11.298 miliar. Demikian dikemukakan di Rut Great River Sunjoto Tanujaja dalam laporan keuangan kepada Bursa Efek Jakarta. Lonjakan laba bersih itu lebih disebabkan oleh adanya pendapatan pos luar biasa dari hasil restrukturisasi hutang sebesar 1,277 triliun dari hasil hutang 172,5 US dollar. Great River memperoleh potongan hutang atau haircut sebesar 85% atau untuk setiap dolarnya. Perusahaan hanya membayar 15 sen. Oleh karena itu pos-pos yang tadinya untuk membayar hutang karena ada koreksi pembukuan berubah menjadi keuntungan. Secara langsung, pendapatan dari pos luar biasa tersebut tidak mempengaruhi aliran dana tunai atau cash flow perusahaan, tetapi mengubah struktur keuangan perusahaan menjadi positif, sebagaimana dialami sebagian emiten lainnya. Perusahaan garmen ini mengalami kesulitan keuangan semenjak 1998. Melonjaknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah itu mempengaruhi nilai hutangnya yang melonjak ke atas. Proses restrukturisasi yang sudah dirintis selama 4 tahun dari tahun 1998 akhirnya membuahkan hasil dengan adanya penandatanganan scam back atau skema pembelian kembali hutang pada bulan Agustus 2002. Pada tahun 2005, salah satu pemegang saham PT Great River International Tbk mengajukan diadakannya rapat pemegang saham luar biasa untuk menindaklanjuti hasil audit yang diperoleh dari akuntan publik Amir Abdi Jusuf dan Mawar. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut akan dimintakan persetujuan pelaksanaan kuasi reorganisasi terhadap hasil audit investigasi terhadap perseroan yang dilakukan oleh KAP Amir Abdi Jusuf dan Mawar pada November 2005. Selain itu, rapat umum pemegang saham luar biasa juga dilakukan meminta persetujuan soal restrukturisasi seluruh hutang perseroan, yakni mengkonversi sebagian atau seluruh hutang menjadi saham perseroan, termasuk pula persetujuan soal penambahan modal sehubungan dengan konversi sebagai alat atau seluruh hutang perseroan menjadi saham perseorangan. Publik Justinus Aditya Sidarta diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River International. Kasus ini muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan adanya indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah yang mengakibatkan perusahaan kesulitan arus kas dan gagal membayar utang.
Berdasarkan investigasi, Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great River ikut menjadi tersangka. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia terhitung sejak 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP yang berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River tahun 2003. Dalam konteks skandal keuangan ini, muncullah pertanyaan, apakah trik-trik rekayasa tersebut tidak mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Great River, atau sebenarnya telah terdeteksi, namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti masalahnya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut. Namun, jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa seperti yang terungkap pada skandal yang menimpa Enron, Anderson, WorldCom, Tyco, Global Crossing, dan Walt Disney, maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Terkait dengan konteks inilah muncul pertanyaan, seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor saat ini? Dan apakah kompetensi dan independensi auditor tersebut mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan? Sebagaimana yang kita ketahui, kualitas audit sangat penting, karena dengan kualitas audit yang tinggi, maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Namun sesuai dengan tanggung jawabnya untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan suatu perusahaan, maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja, tapi juga harus independen dalam mengaudit. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil audit dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor. Atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya. Standar umum kedua yaitu adalah SA Seksi 220 dalam SPAP 2001 menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen, tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur, tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan audit. Bapepam menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi Great River. Tak tertutup kemungkinan akuntan publik yang menyajikan laporan keuangan Great River itu ikut menjadi tersangka. Menteri Keuangan atau Menkyu Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik atau AP Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk Great River tahun 2003. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa atestasi atau pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik, termasuk audit umum, review, audit kerja, dan audit khusus. Dia juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik. Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa yang telah
diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Pembekuan izin oleh Menteri Keuangan merupakan tindak lanjut atas surat keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik nomor 0026 SK BPPAP 6/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 423 KMK 06/2006 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359 KMK 06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI atau IAI KAP. Menurut Fuad Rahmani, Ketua Bapepam LK, pihaknya sedang melakukan penyidikan terhadap AP yang memeriksa laporan keuangan Grid River. Kalau ditemukan unsur pidana dalam penyidikan itu, maka AP tersebut dijadikan sebagai tersangka. Fuad menyatakan telah menemukan adanya indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan Grid River. Sayangnya, dia tidak menjelaskan secara detail. Fuad juga menjelaskan tugas akuntan adalah hanya memberikan opini dalam laporan perusahaan. Menurutnya, akuntan tidak boleh melakukan segala macam rekayasa dalam tugasnya. Menanggapi tudingan tersebut, Kantor Akuntan Publik Johan Malonda dan rekan membantah telah melakukan adanya konspirasi dalam mengaudit laporan keuangan tahunan Grid River. Deputi Managing Director Johan Malonda dan Justinus Asidarta mengatakan selama mengaudit buku Grid River, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan akun penjualan dan penyimpangan dana obligasi. Namun dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang digunakan Grid River tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Justinus, Grid River banyak menerima order pembuatan pakaian dari luar negeri dan bahan baku dari pihak pemesan. Jadi Grid River hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian. Tapi saat pesanan dikirimkan ke luar negeri, nilai ekspornya dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesoris, ongkos kerja, dan laba perusahaan. Justinus menyatakan modal pencatatan seperti itu bertujuan untuk menghindari dugaan dampi dan sanksi perpajakan. Sebab katanya saldo laba bersih tak berbeda dengan diterima perusahaan. Dia menduga hal itulah yang menjadi pemicu dugaan adanya penggelembungan nilai penjualan, sehingga diinterpretasikan sebagai menyembunyikan informasi secara sengaja. Johan Malando dan rekan mulai menjadi auditor Grid River sejak 2001. Saat itu perusahaan masih kesulitan membayar utang sebesar 150 juta US dollar kepada Deutsche Bank. Pada 2002, Grid River mendapat potongan pokok utang 85% dan sisa utang dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. Setahun kemudian, Grid River menerbitkan obligasi 300 miliar untuk membayar pinjaman tersebut. Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK telah melimpahkan kasus penyajian laporan konsolidasi Grid River ke Kejaksaan Agung pada 20 Desember 2006. Dalam laporan tersebut, 4 anggota direksi perusahaan tekstil tersebut menjadi tersangka, termasuk pemiliknya Sunjoto Tanunjaja. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi Arianto, Amir Yusuf, dan Mawar yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan piutang dan aset hingga ratusan miliar rupiah di Grid River. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian akun penjualan dan piutang
dalam laporan tersebut. Akibatnya, Great River kesulitan arus kas, perusahaan tidak mampu membayar utang sebesar 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai 400 miliar. Pihak-pihak yang terkait pada kasus ini yang pertama adalah PT Great River International Tbk, yang kedua adalah Kantor Akuntan Publik Justinus Aditya Sidarta, Arianto, Amir Yusuf, dan rekan, dan yang ketiga adalah Bapepam LK dan BEI, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia. Jadi ada beberapa prinsip yang telah dilanggar oleh PT Great River International. Yang pertama yakni tanggung jawab profesi. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Great River International ini merupakan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau SPAP terhadap laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International tahun 2013. Nah, yang kedua ada prinsip kepentingan publik. Jadi, Justinus A. Sidarta ini melakukan pembohongan publik dengan tidak melaporkan dan menyampaikan laporan keuangan PT Great River International ini secara jujur. Nah, ini dibuktikan dengan ditemukannya indikator konspirasi yang dilakukan PT Great River International. Nah, yang ketiga ada namanya prinsip integritas. Jadi, selama mengaudit laporan keuangan PT Great River International, pihak Deputy Managing Director Johan Molanda yakni Justinus A. Sidarta ini mengakui bahwa adanya perbedaan dari laporan PT Great River International, jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, yang terakhir yakni prinsip objektivitas. Jadi dalam kasus ini diduga adanya overstatement penjualan dikarenakan metode pencatatan akuntansi yang dilakukan itu berbeda, seperti itu. Nah, di samping adanya beberapa pelanggaran, di samping pelanggaran prinsip-prinsip yang telah dilakukan oleh PT Great River International ini juga masih menerapkan beberapa prinsip. Nah, yang pertama ada prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Jadi kompetensi sendiri diartikan bahwa melakukan segala sesuatu dengan segala kemampuannya. Di sini auditor Justinus ini telah melakukan pengauditan jasa auditnya itu dengan segala kemampuannya. Nah, yang kedua itu ada prinsip kerahasiaan. Walaupun auditor telah melakukan kesalahan, tetapi auditor tetap menjaga kerahasiaan kliennya sendiri. Yang ketiga ada namanya perilaku profesional. Jadi walaupun auditor telah melakukan kesalahan, auditor tetap profesional dengan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat itu. Nah, yang terakhir ada prinsip namanya standar teknis. Standar teknis ini yang telah diterapkan oleh Justinus A. Sidarta ini telah sesuai dengan standar teknis, tetapi menggunakan metode yang berbeda. Jadi itu semua penjabaran prinsip-prinsip yang dilanggar maupun yang tidak dilanggar. Sebaiknya kita sebagai akuntan publik tetap mengikuti segala aturan yang berlaku dan menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan kita. Oke, itu saja yang bisa dapat kami jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf.